Panasnya sidang perdana perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven. Pernah membayangkan nggak sih akan ada di pengadilan untuk menjalani proses ini? Nggak pernah lah. Apa pernah? Belum pernah sama. Baim Wong menunjukkan keseriusannya menghadapi perceraiannya dengan Paula Verhoeven yang mulai disidangkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Rabu kemarin. Baim sepertinya sudah tidak sabar ingin memperlihatkan bukti-bukti yang dia miliki di depan majelis hakim. Di balik gaya tenang dan santainya, Baim Wong telah menyiapkan amunisi berupa bukti-bukti dan saksi-saksi untuk menghadapi Paula Verhoeven di persidangan. Pada sidang perdana kemarin, Baim langsung menantang Paula yang diwakili kuasa hukumnya untuk menjalani sidang secara offline atau tatap muka. Tantangan dari Baim itu mendapat penolakan dari kuasa hukum Paula. Sempat terjadi pemahaman offline dan ekot. Akhirnya disepakati biar cepat karena ekot itu tidak mengacu pada hari untuk jawaban secara ekot. Mencermati dari realitas yang ada supaya ini jangan mengganggu psikologis dari anak. Baim sendiri tidak mau setengah-setengah dalam menjalani proses persidangan talak cerai yang dia ajukan. Aktor dan sutradara berusia 43 tahun ini telah menyiapkan waktunya untuk mengikuti setiap kali sidang perceraiannya digelar. Baim pun menginginkan Paula juga ikut hadir di ruang sidang agar semua permasalahan yang dihadapinya bersama Paula menjadi terang benderang. Ya, apalagi Baim juga telah mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang akan dibeberkan di depan majelis hakim. Tapi pada proses pembuktian itu pada tanggal 20 nanti Baim Wong hadir. Insya Allah ya kita tahu apa yang terjadi sebenarnya. Jadi ya saya dampingin aja. Akan hadir tanggal 20. Mudah-mudahan. Sidang perdana perceraian Baim Wong dan Paula semakin memanas ketika kuasa hukum Paula melakukan serangan dengan menyebut Baim telah mempersulit Paula bertemu dua anaknya yang tinggal bersama Baim di kantor Tiger Wong. Tuduhan kuasa hukum Paula itu dianggap tak berdasar oleh pihak Baim. Paula mau kapanpun dia datang, kalau anak mau sama Paula nggak pernah saya larang, nggak pernah sedikit pun saya larang. Itu kan kata dia, yang dirasakan sama klien kami kan belum tentu begitu kan. Ya bagi-bagi waktu aja. Kapan untuk Paula, kapan untuk Baim gitu kan. Pokoknya saya sama anak-anak dan Paula baik-baik aja. Saling serang, Kimberly Ryder dan Edward Akbar saling tuding kekerasan pada anak. Mana sih? Sama siapa? Udah sini peluk. Inilah cuplikan video rekaman CCTV yang diunggah Edward Akbar di akun Instagram pribadinya. Tepat sehari sebelum sidang kelanjutan perceraiannya bersama Kimberly Ryder digelar Rabu siang kemarin. Edward yang tak lagi muncul ke hadapan publik itu beri tudingan miring pada Kim karena telah menyakiti anak perempuannya Aisyah. Aku memang keras sama anak dan kalau misalkan aku terlalu over atau gimana, aku minta maaf. Tapi memang ada kejadian yang seperti itu dan itu yang akhirnya dia videoin, dia save videonya dari berapa bulan sebelum kita pisah. Jadi kayak udah ada persiapan. Yang bersangkutan memang mengakui, ya, dari gestur badannya mengakui, ya, adanya pendorongan, ya, kepada anaknya. Ada videonya pengakuannya. Iya kali gue dorong dari tangga. Ibu-ibu juga banyak yang sudah melewati hal yang sama, di mana mereka lagi capek banget, ditambah stres karena suami, akhirnya kelepasan sama anak. Tak tinggal diam, Kim pun beri balasan menohok jika Edward juga pernah lakukan kekerasan yang lebih parah pada anak mereka dengan sengaja tumpahkan kopi panas ke kaki anak sulungnya Raidan. Sayangnya saat itu saya tidak punya siasat, di mana Raidan menumpahkan kopi
ke kaki bapaknya. Bapaknya teriak, ambil kopinya, dia tumpahin ke kakinya Raiden. Itu kan katanya ya, tidak ada bukti ya. Kalau kami memberikan bukti ya, CCTV ya, bagaimana dia melakukan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, baiknya kita mengikuti proses persidangan yang ada. Tentunya tudingan ini membuat drama perceraian Kim dan Edward kian panas dan semakin alot. Dan kemarin pihak Edward mengajukan saksi, yakni sepupu, untuk menyangkal semua tuduhan yang Kim lontarkan, seperti penyekapan yang dilakukan Edward pada saat di Bali. Namun yang ada justru sebaliknya, ayah Kim datang membawa sebilah bambu runcing untuk mengancam Edward. Tidak ada ya mengenai adanya penyekapan. Berdasarkan keterangan dari saksi bahwa masuk melalui pintu samping, membawa bambu, ya, menggenggam kerah saudara Edward, ya, mengancam. Bambu runcing tidak ya, tergantung kalian menilainya gimana. Aku nggak mau bilang ada penyekapan, aku nggak mau bilang tidak ada penyekapan. Tergantung kalian melihatnya bagaimana. Dan ini pun juga ada buktinya. Ruben Onsu absen di acara fashion show Sarwenda. Pasca bercerai dengan Ruben Onsu, Sarwenda bangkit dan kian mandiri. Ibu 3 anak itu kini mengelola bisnisnya sendiri, meluncurkan brand pakaian ready to wear dengan berbagai koleksi siluet kasual dari atasan kemeja hingga bawahan celana denim berwarna-warni seperti sky blue dan putih. Nggak kaleng-kaleng saat peluncuran produknya, Wendah menggait teman-teman sesama artis untuk menjadi model dari koleksinya. Akhirnya jadilah karya-karya baju-baju simple tapi elegan, chic, cute gitu. Ya pokoknya mensupport semua teman-teman supaya happy dan bahagia, udah gitu aja. Dan orang kan pasti punya tantangan hidupnya masing-masing sendiri-sendiri, gitu aja. Gebrakan baru Wendah ini seolah menanggalkan image wanita berdaster yang selama ini begitu melekat. Betul, kalau daster kan kayak orang mikirnya kan ya cuma buat pakai di rumah gitu kan. Padahal sebenarnya kadang tuh bisa pakai di luar, cuman nggak semuanya pasti bisa. Kalau ini kan fix bisa pakai keluar gitu. Karena kalau ngejalanin satu bisnis maunya tuh fokus, serius, nggak asal kayak ngeluarin brand aja, nggak bisa kayak gitu. Aku orangnya rada ini aja sampai bikin aku nggak bisa tidur. Seakan mekar kembali, Wendah pun terharu tak kuasa menitikkan air mata atas kesuksesannya. Tentunya langkah Wendah ini mendapatkan dukungan penuh dari keluarga dan teman sesama selebriti. Sebenarnya dari dulu cuma gak kelihatan aja. Iya makanya karena menghabiskan duit, makanya gue ngasilin duit sekarang. Ya harus mandiri, mau single parent bukan single parent juga harus mandiri menurut aku ya. Cuman kalau sekarang kan lebih syuting juga ambil gitu. Tergantung manajer yang atur aja lah. Pasti anak-anak maunya semuanya utuh ya gitu. Tapi kan nggak semuanya bisa berjalan dengan keinginan gitu. Tapi mereka juga bisa mengerti posisinya kayak gimana. Apalagi kan maunya udah lebih gede. Jadi dia juga udah lebih mengerti gitu. Namun yang menjadi sorotan ialah dalam momen penting ini tak terlihat Ruben Onsu hadir untuk berikan support. Padahal Wendah mengaku sudah berikan undangan. Udah undang kok, aku udah kirim undangan gitu, ayah juga udah tahu gitu. Terus udah kayak gitu, kayaknya dia bilang dia nggak tahu bisa datang atau enggak gitu, tapi komunikasi kan baik, jadi dia bilang kongres lah pastinya. Semuanya baik-baik, komunikasi baik, anak-anak mau ketemu juga baik, semuanya baik, jadi nggak ada apa-apa. Nikah diambil baik-baik, jadi kalau berpisah ya dibalikin baik-baik.